Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya, kebaikan-kebaikannya sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Surau ini bisa berdiri itu karena Allah Jalla Jalaluhu. Kita pun bisa datang melangkahkan kaki ke tempat ini itu juga karena Allah Jalla Jalaluhu. Kita pun bisa duduk mendengarkan, memahami, dan kelak mengamalkan itu juga dikarenakan Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga dia yang pantas untuk dipuja, dia yang layak untuk disanjung, untuk dipuji, melainkan hanya Allah semata. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi, manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, manusia yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluhu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Nabi kita, dan kita semua sebagai kaum muslimin diperintahkan untuk mencintai istri-istri Rasulullah SAW. Mereka yang tidak cinta kepada istri-istri Rasulullah SAW, maka dipertanyakan kebenaran imannya. Telah muncul di masa Nabi kita alaihi salatu wassalam sekelompok orang-orang munafikin yang menfitnah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala, dan Allah mengancam mereka dengan api neraka. Dan juga semoga salawat itu bersambung untuk seluruh istri Nabi kita, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Khadijah yang pertama. Antum hafal nama-nama istri Nabi? Nggak hafal? Masya Allah. Ada mana panitia? Hadiahnya mana? Masya Allah. Anda disuruh bagi-bagi hadiah. Baik, antum sebutin. Khadijah binti Khuwailid. Apa hubungannya sama itu? Ibu dia jamaah. Betul. Istri Nabi itu ibu kita. Jadi anda mau tanya apa hubungan itu sama Aisyah? Ummi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu ibunda orang-orang yang beriman. Khadijah, Saudah, Hafsah, Aisyah, Zainab binti Khuzaim, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsh, Juwairiyah, Ummu Habibah, Safiyah binti Umayyah bin Akhtar, Maimunah, Masya Allah. Lihat, manusia yang besar. Barakallahu fiikum. Itu isi-isi Nabi kita. Harapan kita, dia semua yang hadir di tempat ini pulang dari masjid kenal sama ibundanya. Sangat memalukan sekali seorang anak yang tidak tahu sama ibunya.
Dan semoga selalu bersambung untuk putra putri Nabi kita, yang kita diperintahkan untuk mencintai Nabi, istrinya, anak-anaknya, dan sahabat-sahabat. Karena mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Jalla untuk mendampingi Rasulullah SAW. Amma ba'd. Hari ini tanggal berapa? Tentu. Jangan lihat situ. Tanggal berapa? Tanggal 14 apa? Mei. Jangan. Di Padang. Di Bukit Tinggi Nana baca tulisan. Ada bersandi Sarah bersandi Kitabullah. Di Kitabullah disebutin di surat At-Taubah, Allah mengatakan inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi, dan tertulis fi kitabillah, di kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Lauhul Mahfuz. Itu 12 bulan. Mei enggak disebut. Nah, Bapak Ibu sesungguhnya bulan-bulan yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Nah, Bapak. Nah, Bapak. Muharram, Safar, Safar. Nah, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. Tanggal berapa Sya'ban? Masya Allah. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Masya Allah. Kirim ke belakang jemaah. Ternyata masih ada sisa-sisa di Padang, di mana tinggi yang ngerti sama kita pun. Ini ditetapkan jemaah. Kalau kita melihat orang-orang di masa Nabi kita Muhammad SAW, mereka bertanya kepada Nabi, kenapa rembulan itu kok berubah, tidak seperti mentari? Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang peristiwa rembulan ini, dari bulan kecil besar sampai jadi bulan jadi kecil lagi. Kenapa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakan Muhammad kepada mereka yang bertanya itu, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan kepada mereka, itu rembulan adalah untuk penentuan waktu dan haji bagi manusia. Waktu apa? Waktu ibadah dan waktu untuk urusan diri. Sekarang nih, insya Allah kita puasa tahun ini tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan. Aku mengatakan tanggal 1 Ramadan. Targetnya sekarang bulan Sya'ban tanggal berapa? Enggak tahu. Maka para jemaah, tanggal 1 Ramadan, kita tahu segala ibadah. Umat Islam beribadah menggunakan bulan-bulan beneran. Bulan. Orang-orang kafir punya bulan Januari, Februari, sampai akhir. Mereka sebut bulan, padahal perhitungannya pakai matahari. Kita umat Islam bulan benar bulan. Tapi pernah saja antum orang-orang jahiliyah ketika mereka masuk Islam, mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW, peristiwa alam bulan itu kenapa jadi bulan sabit, lalu kenapa jadi bulan, kemudian jadi kecil lagi? Pernahkah antum ditanya sama anak antum? Kadang-kadang anak itu bertanya, Pak, kenapa ya bulan kok nggak kayak matahari? Kok kecil nanti hilang? Kita yang besar pernahkah merenungkan hal itu? Ini salah satu kebesaran dan tanda ketauhidan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kemarin kejadian gerhana, ada anekdot yang ngomong Bapak SBY jadi presiden 10 tahun gak bisa mendatangkan gerhana matahari. Bapak Jokowi baru berapa tahun sudah bisa datangkan gerhana. Siapa yang bisa bikin gerhana? Andai kata seluruh umat manusia yang jumlahnya sekarang 7 miliar, dengan seluruh teknologi yang mereka miliki, mereka hendak membuat gerhana, mereka tidak akan pernah bisa melakukan. Siapa? Allah. Dan kita berada di bukit tinggi, bukan bukit tinggi, agak. Nah, antum melihat gunung-gunung. Allah nyuruh kita melihat gunung. Untuk apa kita lihat gunung? Untuk bercocok tanam, untuk beli tanah. Di sini berapa harga tanah? Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-samaa kaifa rufi'at wa ila al-jibal kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sudirat. Allah suruh kita melihat agar kita bertambah keimanan, agar kita semakin yakin bahwa kita yang ada di muka bumi ini hanyalah hamba. Antum nggak bisa berbuat apa-apa. Antum tidak akan bisa lebih besar dari gunung. Antum mungkin bisa bikin rumah di puncak gunung, tapi antum tidak akan bisa lebih besar dari gunung. Antum melihat bagaimana ciptaan Allah, ibil, onta. Di Arab tuh, di Australia, beberapa negeri yang ada onta. Lihat bagaimana Allah ciptakan begitu unik. Dan kalau kita melihat kebesaran ciptaan Allah, nggak perlu jauh-jauh kita melihat onta. Antum lihat semut. Semut itu kecil banget, bisa bergerak sendiri. Apakah manusia bisa membuat semut? Jangan yang besar-besar. Jangan antum menuntut orang bikin kelinci. Jangan menuntut manusia membuat sapi. Suruh mereka bikin semut, mereka tidak akan bisa melakukan. Dan kita melihat Allah Jalla menciptakan jutaan semut, dan jutaan semut itu dibunuh sama manusia. Allah ciptakan lagi dan tidak pernah juga Allah ciptakan. Ma'asyur ikhwah rahimakumullah, pada tanggal 7 Sya'ban 1437 Hijri, kita berkumpul di surau apa namanya? Asy-Syariah. Berapa tahun yang lalu Rasul SAW meninggal dunia? Yang di belakangnya. Nah, 1426 Hijriah. Rasul SAW meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Kenapa kita perlu ingat dengan tanggalan Hijriah? Karena di tanggalan ini izzah kita, kejayaan kita ikut tanggalan Hijriah. Tatkala Kamal Atatürk, siapa yang kenal sama Kamal Atatürk? Ada yang kenal sama Kamal Atatürk? Yang disebut Atatürk itu bapaknya Turki, dan orang-orang Turki nggak suka disebut tidak Kamal Atatürk. Dia bukan bapaknya orang-orang Turki. Ketika dia menguasai pemerintahan, yang pertama dia lakukan mengganti kalender Hijriah. Selama umat Islam pakai kalender Hijriah, orang Islam akan kembali. Ini kejayaan mereka selama 1000
1437 tahun. Adakah sebuah peradaban yang telah bertahan 1400 tahun? Tatkala seorang dosen sejarah, kalau nggak salah di Amerika sana, dia jelasin kepada murid-muridnya, kalian tuh kalau mau ngomong peradaban, jangan ngomong peradaban Amerika. Amerika ini baru berapa tahun umur? Berapa tahun bro? Kalau ingin tahu peradaban, pelajari peradaban Islam. Itu dosennya non muslim ngomong kayak gitu. Karena tidak bisa dipungkiri. Dan dengan kembalinya umat Islam kepada penanggalan Hijriah, insya Allah kembali kejayaan mereka. Dan dimulai dari kita ya. Kita jangan dulu orang lain. Ya Ustaz, kita kan di Indonesia, nah, antum di Indonesia dan antum Muslim. Dan di Indonesia ini mayoritas Muslim. Berapa persen umat Islam yang ada di Bukit Tinggi? Bukan Bukit Tinggi, di Agam. Berapa persen? 100%. Mendekati 100%. Alhamdulillah. Kalau yang mendekati 100% di rumahnya, penanggalannya Hijriah. Yang punya perusahaan, gaji pegawainya pakai Hijriah. Anda mau kasih hadiah, yang gaji pegawainya pakai kalender Hijriah. Atau yang menerima gaji pakai kalender Hijriah. Jemaah, yang 99% Muslim kayak gitu. Gak ada yang terima gaji pakai kalender Hijriah. Terima gaji Hijriah, Masya Allah ya. Terima gaji Hijriah. Keinginan sendiri apa perusahaan? Oh perusahaan, Masya Allah. Ada orang kalau pakai terima gaji Hijriah, insya Allah mau nggak mau dia ingat tanggal Hijriah. Karena itu banyak gaji. Dia ditanya sama istrinya, Bang, kapan gajian Bang? Belum. Tapi jamaah itu sebagai buktilah kita mencintai Islam. Kebanyakan di antara kita mengaku beriman. Dan tema kita hari ini, masihkah diriku beriman? Apakah kita merasa masih beriman? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri? Ana izin minum dulu, Masya Allah. Gelas di Agam gede-gede kan? Gelas di Agam. Para jemaah bukan umat Islam, umat manusia mengalami kemajuan. Dulu anak tahunnya ini toples. Dulu waktu anak kecil gitu kan. Tapi nggak tahu di Agam udah jadi. Banyak kemajuan. Kembali ke pertanyaan kita. Masihkah kita beriman? Banyak terjadi perubahan. Semakin modern maaf. Dulu orang berpakaian susah. Di masa Belanda, Anda masih ingat cerita orang-orang dulu. Kita pakai celana dari kain goni, dari karung goni. Itu mereka gunakan celana. Makan beras hanya untuk orang-orang kaya. Penduduk yang miskin, mereka makan singkong. Yang singkong itu diawetkan sampai berwarna hitam. Itu yang mereka makan. Orang-orang bekerja, tapi bukan untuk diri mereka. Mereka bekerja untuk penjajah yang memang berkeinginan untuk menghancurkan negeri kita.
selama 360 tahun dari jajah. Lalu kita merdeka. Lalu alhamdulillah mulai banyak madrasah, mulai orang-orang sekolah. Mereka dapat ilmu. Kemudian beberapa mungkin 20 tahun terakhir ini, banyak di antara kita yang semakin mengenal Islam. Yang dulunya nggak sholat, kemudian dia sholat. Yang dulu sholatnya bolong-bolong, kemudian dia mulai rutin 5 waktu sholat. Yang dulunya dia melakukan riba, dia mulai meninggalkan riba. Pergaulan bebas dia tinggalkan. Tapi jumlah yang seperti ini masih sedikit. Kita yang sudah ngaji pun pantas bertanya, apakah setelah bertahun-tahun aku ngaji, pantas aku disebut muslim? Layak aku disebut mukmin? Atau jangan-jangan kita hanya berpura-pura jadi orang Islam? Para jemaah yang hadir di masjid ini atau di surau ini, apakah semuanya muslim? Jemaah, di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berceramah di Masjid Nabawi, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi imam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berada di saf pertama ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, sahabat-sahabat yang mulia. Tapi ternyata di balik saf-saf mereka, di sela-sela saf mereka, ada orang-orang yang pura-pura beriman. Kalau di masa Rasul SAW ada orang-orang munafikin, mereka melihat ayat-ayat Allah turun. Mereka melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipandang itu wajah Nabi. Mereka datang menjumpai Rasulullah SAW, duduk di majlis Nabi, berjihad bersama Rasulullah SAW. Tapi mereka adalah orang-orang munafik. Kalau di masa itu ada yang munafik, bagaimana di masa itu? Yang dikatakan 90% Muslim masyarakat Aceh, yang Indonesia, yang memiliki orang besar Muslim, orang pertengahan Muslim, orang kecil Muslim, apakah benar Islam mereka? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak perlu menuduh orang, tapi bagaimana kita menyadarkan diri kita agar kita tidak termasuk orang-orang munafik. Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi, beliau berkata, kadal Quran ayyakuna kullahu fi syan. Hampir saja Al-Quran itu isinya semuanya tentang orang-orang. Dari banyaknya Allah menyebutkan tentang orang-orang. Apa kata Ibnu Qayyim? Likasratihim ala dhahril ardi wa fi ajwafikum. Karena banyaknya orang-orang munafikin yang masih ada di muka bumi, atau sebagian sudah berada di perut kuburan mereka. Maka hari ini kita perlu merenungkan untuk diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Munafiqun, maka Allah ceritakan idza ja'aka al-munafiqun, ketika datang kepada orang-orang munafikin, nashhadu annaka la Rasulullah. Mereka mengatakan nashhad, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah SAW. Allah tahu mereka bohong. Lisan mereka mengatakan syahadat di depan Nabi. Jadi syahadatnya itu bukan kayak kita. Kita nggak pernah melihat Rasul SAW. Mereka itu bersyahadat datang ke hadapan Nabi SAW. Mereka bersama dengan Nabi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah tentang mereka? Humul adu fahdar qatalahumullah anna. Mereka adalah musuh. Hati-hati. Kemudian di surat An-Nisa ayat 145,
Allah bercerita tentang orang-orang munafik ini. Dan sebelum di surat An-Nisa, itu kalau baca surat Al-Baqarah, Allah cerita di surat Al-Baqarah, itu surat kedua dalam Al-Quranul Karim. Ulang dari sini dibaca tuh, dan dibaca artinya. Karena terus terang banyak umat Islam yang membaca Al-Quranul Karim, ya hanya beberapa surat saja, dan tanpa memahami artinya. Bagus membaca Al-Quran, alhamdulillah. Tapi kalau kita baca Al-Quran dari pertama sampai akhir, kita akan memahami siapa sebenarnya orang-orang yang beriman. Allah sebutin tentang orang-orang beriman, kemudian Allah sebutin tentang orang-orang kafir, lalu Allah ceritakan orang-orang munafik. Dan di surat An-Nisa ayat 145 Allah mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di keraknya neraka. Ada di dasarnya neraka. Munafik, sholat orang munafik. Jangan dibilang nggak sholat, ke masjid. Di masa Rasulullah mereka datang ke masjid. Orang-orang munafik. Sedekah. Bangun masjid. Kita akan lihat tentang sifat-sifat orang munafik ini. Jangan dipikir orang munafik itu nggak pernah sholat, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah nyumbang. Omongannya bagus mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Orang munafik baca Al-Quran, jadi imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an karrihana rihuha tayyib wa ta'muha murr." Permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti rehana. Rehana itu, para jemaah, antum kalau bisa merapat dikit. Ini masih ada yang kosong. Iya, yang di belakang nggak bisa masuk. Insya Allah orang yang melebarkan tempat dan termasuk orang-orang munafik. Itulah. Tapi yang diam nggak bergerak, Ustaz, dia nggak munafik juga, insya Allah. Nah, alhamdulillah salawatnya masih kosong. Baik, merapat ke depan jemaah. Ini masih ada tempat, kalau bisa ke depan ada. Tidak. Kembali kepada orang-orang munafik yang membaca Al-Quranul Karim. Seperti apa? Seperti rehana. Rehana itu tumbuhan di Arab. Kalau sekarang mereka menamakan di Indonesia ini ada tumbuhan yang dibuat lalapan biasanya. Kemangi. Kemangi namanya di sini. Daun kemangi. Tahu daun kemangi? Nah, di Arab sekarang disebut rehana karena aromanya wangi, tapi rasanya wangi. Munafik yang baca Quran kayak gitu, kayak rehana, tumbuhan yang aromanya wangi tapi dicoba panjang rasa. Kalau orang munafik yang nggak baca Quran, ada orang munafik yang mau baca Quran. Dia itu seperti Hambola, Pak Muhammad au Habib warihu Hambola. Seperti Hambola. Hambola itu pada pasir itu ada sebuah tanaman bulat-bulat, dia itu menjalar, kecil bulat-bulat. Itu antum pegang sampai ada istilah orang Arab,